Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah semuanya, alhamdulillah berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita bertemu kembali di pelajaran PAI dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, baik anak-anak ustazah, salawat dan beriring salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Mudah-mudahan semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Oke. Amin. Kita awali pembelajaran kita sore hari ini dengan membacakan basmalah dan doa belajar. Yuk sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni wahma. Oke, baik. Sekali lagi ustazah mau menyapa anak-anak ustazah. Anak-anak ustazah yang solihah, apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Allahu Akbar. Baik. Nah, dengan membaca doa tadi, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, kita sudah masuk pelajaran 2 ya anak-anak ustazah. Ada apa di pelajaran 2? Mengenal nama Allah. Mengenal nama Allah dan kitabnya. Nah, di pelajaran ini kita sudah di pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas Allah melalui Asmaul Husna. Nah, masih ingat anak-anak ustazah apa itu yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang Nama-nama Allah yang baik atau indah. Iya, sekali 100. Asmaul Husna yaitu nama-nama yang baik atau indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mengenal nama-nama Allah, maka bertambah jugalah kecintaan kita ya, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pelajaran 2 ini kita akan membahas cuman 4. Sebenarnya Asmaul Husna itu berapa jumlahnya anak ustazah? 99. Nah, di pelajaran 2 ini kita membahas 4 saja. 4 Asmaul Husna. Kan? Nah, 4 itu coba sebutkan. Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Ahad. Nah, yang 4 ini kemudian kemarin kita bagi 2 pertemuan. Pertemuan sebelumnya 2, yaitu Al-Qayyum dan Al-Hayyu. Al-Qayyum dan Al-Hayyu. Nah, sekarang kita akan membahas 2 Asmaul Husna lagi. Yang berikutnya adalah Nama saya. Al-Qayyum dan Al-Ahad. Jadi pada pembelajaran kita sore hari ini adalah memahami makna Asmaul Husna, Al-Qayyum dan Al-Ahad. Nah, untuk itu anak-anak ustazah silahkan perhatikan. Tunggu ya, bentar. Nah, perhatikan materi kita pada hari ini. Terdapat juga di buku paket PAI. Oh, bukan ini.
Nah, ini dia. Nah, untuk mari mengenal Allah, sudah anak-anak ustazah sudah paham. Sekarang kita lihat apa sih itu Al-Qayyum? Nah, Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Nah, jadi di sini anak-anak ustazah mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Bukan saat ini saja ya, Allah itu maha berdiri sendiri, bukan kemarin saja, atau bukan beberapa tahun yang lalu saja, atau berapa tahun kemudian saja dia berdiri sendiri, tetapi Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Nah, kemudian anak-anak ustazah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pendidikan kepada kita, beri pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai Asmaul Husna Al-Qayyum sebagai sifatnya yang artinya maha berdiri sendiri, ya, mengandung arti bahwa Allah itu berdiri sendiri. Allah itu menciptakan sesuatu, mematikan atau menghidupkan manusia itu tidak perlu bantuan siapapun, ya. Nah, sebaliknya kalau kita sebagai manusia gimana? Kita butuh tak pertolongan orang lain? Butuh pertolongan orang lain tidak? Butuh. Kebalikan dari sifat Allah, sebaliknya manusia itu selalu butuh pertolongan orang lain. Mulai dari kita dilahirkan ya, ketika kita bayi, kita meminta tolong dengan menangis. Nah, itu salah satu kita untuk minta bantuan. Sampai kita mau meninggal pun, anak-anak ustazah, kita butuh bantuan orang lain, butuh membimbing kita untuk selalu mengucapkan nama Allah. Nah, namun di sini anak-anak ustazah, nah, walaupun kita selalu butuh bantuan orang lain, namun Allah mengajarkan kita, Allah menganjurkan kita untuk tidak selalu bergantung kepada orang lain dalam hal-hal tertentu ya. Kita boleh minta bantuan orang lain, kita boleh ya minta tolong sama orang lain, tetapi lihat kondisinya. Nah, menurut anak-anak ustazah, kalau kita hanya sekedar minta mengambil makan, mengambil tas, apakah kita perlu meminta tolong? Kalau kita dalam keadaan sehat? Tidak, ustazah. Tidak, ustazah. Nah, jadi kita harus melihat kondisinya ya. Nah, contoh perilaku yang mencerminkan mengimani Asmaul Husna Al-Qayyum. Nah, di sini anak-anak ustazah perlu memperhatikan. Seperti merapikan tempat tidur. Nah, seusia anak-anak ustazah, ya, baik yang laki-laki maupun perempuan, itu sudah bisa merapikan tempat tidurnya sendiri. Nah, selama ini siapa yang ngasih mamanya itu rapikan tempat tidur? Ayo. Nah, ustazah itu sudah bisa merapikan tempat tidur sendiri. Nah, kemudian menyiapkan kegiatan sekolah sendiri, mengambil sendiri, ambilkan makannya. Apa? Ada yang masih diambilkan makannya? Ya, enggak ada. Maluin kalau udah sebesar anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat, tapi masih ini minta tolong sama mama atau sama adik di rumah. Nah, jadi untuk itu anak-anak ustazah, jika kita mengimani Allah itu berdiri sendiri, maka perilaku kita juga harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bisa mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain.
kecuali ada sebabnya. Tangan kita sakit, terus kita habis jatuh, bisa berdiri. Nah, itu baru meminta bantuan lain. Nah, anak-anak ustazah tentu di rumah punya adik ya. Jadi sebagai abang, sebagai yang sehat walafiat, tidak semena-mena memerintah adik-adiknya. Minta ambil inilah, minta ambil itulah, ya. Seharusnya kita mencontohkan kepada adik-adik kita supaya selalu mandiri. Nah, kecuali dalam keadaan tertentu. Sampai di sini paham? Paham, Ustazah. Nah, sekarang kita masuk Asmaul Husna yang berikutnya, yaitu yang berikutnya apa? Al-Ahad. Al-Ahad. Apa artinya Al-Ahad? Nah, Yang Maha Esa. Yang Maha Esa. jadi mengandung arti bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal, tidak ada sekutu baginya. Nah, tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mandiri dan tidak membutuhkan yang lain. Sama dengan sifat Al-Qayyum tadi ya. Sama dengan sifat tadi. Al-Ahad itu Maha Esa, Tunggal, tidak ada sekutu baginya. Kemudian tidak membutuhkan yang lain. Nah, anak-anak ustazah tahu kan surat Al-Ikhlas? Apa bunyi surat Al-Ikhlas? Nova? Apa saja? Surah Al-Ikhlas, apa ayat pertamanya Nova? Qul huwallahu ahad. Ya. Qul huwallahu ahad. Apa artinya? Sifat tahu artinya? Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Itu Maha Esa. Dengan tulisan dalam surah Al-Ikhlas. Katakanlah Allah Maha Esa. Allahu Samad. Allah tempat meminta. Nah, jadi anak-anak ustazah, apakah kita boleh meminta kepada selain Allah? Apakah boleh kita meminta kepada selain Allah? Tidak ya anak-anak ustazah, jika kita meyakini ya, kita bisa meminta kepada selain Allah, itu tergolong kepada syirik. Nah, anak-anak ustazah ketahui, syirik itu adalah perbuatan dosa, ya perbuatan dosa besar. Nah, itu kalau sudah syirik, dosanya tidak akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Baik anak-anak ustazah, sama dengan sifat Al-Qayyum tadi, pada sifat Al-Ahad ini, Asmaul Husna Al-Ahad ini, Allah juga memberi pelajaran kepada kita. Jadi, Al-Qayyum, Al-Ahad, memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Apa pelajarannya anak-anak ustazah? Agar selalu mandiri, Agar selalu mandiri. Ya, ya, apalagi kita sudah besar, ya kita harus bisa melakukan yang kita bisa lakukan, kita lakukan sendiri. Nah, jangan memerintah orang lain, jangan menyuruh-nyuruh kita dalam keadaan sehat walafiat. Apa contoh perilaku yang mencerminkan mengimani Asmaul Husna Al-Ahad? Nah, jadi kita juga harus dalam kehidupan sehari-hari kita juga mencerminkan perilaku bahwa kita mengimani Asmaul Husna Al-Ahad. Nah, apa saja itu? Yaitu
mengerjakan PR. Nah, kecuali kalau tangannya sakit, ya anak-anak ustazah nulis. Kemudian menyusun dan merapikan buku belajar, baik di rumah maupun di sekolah kalau kita tatap muka. Nah, kalau di rumah setelah belajar, apa yang anak-anak ustazah lakukan? Setelah buat PR, setelah belajar, apa yang anak-anak ustazah lakukan? Apa? Ikan buku. Ya, Merapikan buku. kita belajar. Pan, kalau mamanya yang merapikan buku, Tadi gua udah siapa lagi? tidak ya. Apapun yang kita perlukan, kita mampu melakukannya, kita lakukan sendiri ya anak-anak ustazah. Nah, jadi dalam perilaku kita harus kita dalam hati ya. Kita niatkan dalam hati bahwa kita tidak mau sedikit-sedikit minta tolong selagi kita bisa melakukannya. Nah, anak-anak ustazah, dari penjelasan ustazah tadi tentang Asmaul Husna Al-Qayyum dan Al-Ahad, apakah sudah bisa dimengerti anak-anak ustazah? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ustazah. Tidak. Tidak, Ustazah. Tidak, Ustazah. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Kalau tak ada yang ditanyakan, sebelum kita menjawab pertanyaan yang udah ustazah siapkan, silakan dicatat ya. Nah, dicatat yang ini Al-Qayyum sama Al-Ahad. Ustazah yakin anak-anak ustazah sudah cepat menulisnya kan? Oke. Ustazah dari Al-Qayyum. Buat tanggal dulu. Nah, buku tulisnya sudah siap? Sudah, Ustazah. Ya. Dari Al-Qayyum. Nah, Al-Qayyum artinya ini di ringkasan pelajaran kita. Dituliskan, Ustazah. Nah, ditulis. Anak-anak ustazah jelas tulisannya, Nak? Jelas. Nah, Al-Qayyum. Nah, ustazah lihat Al-Qayyum dulu. Yang mau habis. Dia punya baterai. Ya. Powerbank nggak powerbank? Ayah ngecas tuh apa? Powerbank jadi powerbank. Ya, Ditulis semua, Ustazah. ya, ini ditulis semua. Allah. Supaya anak-anak ustazah sewaktu-waktu bisa membacanya, bisa melihatnya kembali ketika kita mau ujian semester ganjil maupun semester genap. Itu akan melekat apabila kita menulisnya anak-anak ustazah. Kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wah. Oke, anak-anak ustazah, mau ustazah kasih berapa menit nih waktunya nih? Nanti Ustazah punya waktu 30. 30 menit. Bis. Masa nanti sedikit aja 30 menit? Dek. Akan betul. Tuhan. Berapa persen enggak? 20. Udah merah dah.
Mana berugaknya? Ada kameranya? Allah, lagi sholat, lagi sholat. Habis itu udah pasang baju lama lagi. Belajar dua. Ma. Ada nih. Cas lah, kan? Udah. Udah penuh. Udah. Ini dicas. Tadi udah balik langsung dicas. Udah penuh. Udah. Tadi. Aku tak pakai itu. Iya bunda bilang yang ini habis paket. Tak bisa. Yang ini Pakai habis. tak bisa pakai itu. Mak dahsyat. Udah selesai. Udah merah. Udah. Apakah yang Al-Qayyum sudah selesai? Belum Ustazah. Bentar lagi Ustazah. Belum Udah Ustazah. Ustazah. Lagi Ustazah. Tulis lah. Hidayah. Astagfirullah. Tulis aja. Orang udah siap nulis. Ini ambil buku. Tadi lupa lama ini Markus. Itu Ustazah. Ya. Ambil bukunya mana? Bukunya. Oh ya. Buku pelajaran apa nih? Ambil. Z. Buku pelajaran apa ini? Ambil. Apa abang tahu? Apa tulis? Anak-anak saya kasih waktu 5 menit lagi ya. Ustazah cari buku yang kosong. 5 menit lagi. Siap tak siap, Ustazah beralih kepada latihan. Tahu? Tulis Pak. Alika udah siap, Nak? Ustazah. Ya, bagus. Ustazah Zilda. udah siap. Ya, alhamdulillah. Sudah siap Ustazah. Oke. Mantap. Jelas. Oh, tidak saya. Mana? Sudah. Apa tulis? Sudah siap Ustazah. Ya, yang udah siap boleh ininya tangannya diapakan dulu ya, diurut-urut, Tangannya dioperasi. lemes-lemeskan tangannya. Diam. Jangan dibesarkan. Kenapa aku Yang sudah siap, perhatikan buku PAI-nya anak-anak Ustazah, silakan baca tentang Al-Ahad. Nah, Asmaul Husna Al-Ahad. Ya kan? Bukan buku tadi. Silakan dibaca ya. BPI. PAI. Rapi tulisannya.
Ada Crucifers, kalian lagi nonton ditemenin sama kita nih. Oke, Nana Ustazah, waktunya selesai ya. Ya Ustazah. Kita beralih kepada latihan di bawah ini. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, silakan ditulis pertanyaannya. Kamu tulis lagi. Bagi anak-anak ustazah yang belum selesai nulis, Mama. PAI-nya ya. Nah, menjawab pertanyaannya buku PAI-nya. Orang ini sibuk tadi. Dicatat dulu pertanyaannya. I'm a sleep. Apa yang dimaksud terus kan? Nomor 1, apa Tidur. yang dimaksudkan alkohol? Ajak di pertanyaan Itu nanti aja, itu kan hanya ya. Nah, nanti baru dijawab. Nah, apa? Karena Ustazah khawatir kalau waktu Zoom kita ini akan habis. Jadi silakan dicatat dulu pertanyaannya. foto aja dulu dulu. Tanya dulu. Nah, miring aja. Apa yang dimaksud dengan alkoyum? Nomor 2, setiap pagi Ayub selalu memperhatikan tempat tidur. Mana benih? Aku juga. Setiap pagi Ayub selalu merapikan tempat tidurnya. Sikap Ayub mencerminkan mengimani Asmaul Husna ... Jadi Ustazah mau ini Asmaul Husnanya yang disebutkan nomor 2. Anak-anak Ustazah pahami pertanyaannya nanti kalau menjawabnya ya. 3, Allah itu Maha Esa. Disebut juga dengan ... Nah, nama Asmaul Husnanya juga ditulis. Nomor 4, sifat Allah Al-Qayyum dan Al-Ahad memberi pelajaran kepada kita untuk ... Nah, apa pelajaran yang Allah memberi pelajaran apa kepada kita? Dan ini sudah selesai nulis soalnya? Tinggal satu lagi. Ya. Udah selesai. Aufa sudah? Jadi kami salah. Oke. Zikri sudah? Udah. Alif sudah siap? Asyifa? Ya. Asyifa? Satu lagi Ustazah, satu soal lagi. Ya, oke. Mujahid? Ntar Ustazah. Ada. Sampai nomor berapa tadi? Nomor 5 Ustazah. Nomor 3. Sampai nomor 3? Ya. Nomor 5 Bentar. Nah, itu silahkan anak apa ya, bentar. Salah ini. Nah, ini pertanyaannya.
Anak-anak ustazah yang belum selesai silahkan. Ini tak bisa. Aduh, mana? Tak nampak Ustazah. Tak nampak? Ya. Belum kelihatan Ustazah. Dah, ustazah. Ini dari pertama. Apa yang dimaksud dengan al-qayyum? Sudah? Sudah. Dah. Setiap pagi Ayub selalu merapikan tempat tidurnya. Sikap Ayub mencerminkan mengimani Asmaul Husna. Dan Al-Ahad. nah, nomor 3. Allah Al-Qayyum. itu Maha Esa disebut juga dengan titik-titik. Sudah? Speaker mati kan? Mic deh. Mana bisa keluar? Nomor 4. Berdikari. Sifat Allah, Al-Qayyum dan Al-Ahad memberi pelajaran kepada kita Berdikari untuk dan Tuhan itu titik-titik. satu. Berdikari dan Tuhan itu satu. Nomor 5, sebutkan contoh perilaku. Nomor 5, sebutkan contoh perilaku. Contoh perilakunya apa tadi? Merapikan tempat tidur. Perilaku. Sebutkan contoh perilaku mengimani. Al-Qayyum dan Al-Ahad. Sudah? Sudah Ustazah. Nah, coba Ustazah ini keluarkan dulu nih. Nah, oke. Baik anak-anak Ustazah. Nah, silahkan nanti dikerjakan, dijawab pertanyaannya. Kemudian kirim ke WA Ustazah. Nah, baik anak-anak Ustazah, karena waktunya tadi sudah beberapa kali habis ya. Nah, Ustazah khawatir ini mau habis lagi. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Baik, Ustazah ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ustazah yang solih-solihah yang sudah bergabung di Zoom pembelajaran PAI kita sore hari ini. Nah, untuk itu selamat bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Ustazah doakan semoga anak-anak Ustazah dan ayah bunda di rumah dalam keadaan sehat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, bagi anak-anak Ustazah yang mau live dari Zoom-nya, Ustazah silahkan. Ustazah juga mohon izin untuk menutup Zoom kita pada sore hari ini ya, untuk mematikan Zoom kita. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai jumpa anak-anak Ustazah. Sampai jumpa Bunda. Sampai jumpa Bunda. Iya.